Kita lanjutkan ya materi analisis kelayakan bisnis ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang strategi pemasaran. Nah, nih. Ini ya teman-teman ya, strategi pemasaran. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar nih ya, belajar terkait dengan aspek hukum ya, aspek aja ya teman-teman ya, aspek sosial budaya ya, kemudian aspek ekonomi ya. Nah, pada malam hari ini kita belajar terkait dengan aspek pemasaran. Nah, malam hari ini khusus kita bahas terkait strategi pemasarannya. Nah, ya, untuk mata kuliah pemasaran ini juga ada tersendiri ya, mata kuliah manajemen pemasaran ya teman-teman ya. Mungkin kalau di administrasi bisnis saya kurang tahu apakah ada tersendiri ya manajemen pemasaran gitu ataupun gabungan ya, saya kurang tahu ya teman-teman. Di administrasi bisnis ya ada mata kuliah manajemen pemasaran nggak? Ada ya. Oh ya, mata kuliah manajemen pemasaran ya, mata kuliah manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen keuangan. Jadi luas ya ilmu ekonomi itu teman-teman ya. Nah, ya, yang luar biasanya ini di mata kuliah analisis kelayakan bisnis nih, gabungan dari berbagai macam nih mata kuliah. Nah, gabung dari sini nih ya, ya dosennya juga harus luar biasa ini mengetahui berbagai macam nih mata kuliah nih ya. Nah, gitu ya. Ya, saya juga tidak menguasai semua ya teman-teman, tapi saya berusaha untuk memahami ya mata kuliah ataupun materi-materi ya di analisis kelayakan bisnis ya, karena ini merupakan ya mata kuliah yang luar biasa gitu ya. Harus paham ya beberapa mata kuliah di sini nih materi ini, karena ini merupakan gabungan dari beberapa mata kuliah ya dari teman-teman semester 1 sampai semester 7 gabung di sini ada di analisis kelayakan bisnis ya. Nah, di dalamnya juga ada manajemen operasi ya gitu ya. Nah, nanti juga ada perhitungan ataupun terkait dengan peramalan, ya, peramalan bisnis ada juga di sini. Nah, analisis kelayakan bisnis. Nah, itu ya lengkap sekali ini ya materinya analisis kelayakan bisnis. Ya, untuk itu ya diletakkan di semester akhir ya, semester 7 ya gitu, karena memang sebelum kalian mengikuti mata kuliah ini analisis kelayakan bisnis ya, kalian harus menempuh beberapa mata kuliah dulu ya. Nah, di sini nanti ya penerapannya. Penerapannya seperti ini loh. Nah, jika kalian memahami ilmu pemasaran, keuangan gitu ya, kemudian memahami ilmu terkait sumber daya manusia, nanti jika diterapkan dalam bisnis itu seperti ini, kalian nanti bisa menganalisis bisnis, apakah bisnis tersebut layak atau tidak diterapkan dari segi aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek ekonomi. Nah, itu nanti kalian memiliki bekal gitu ya untuk menjalankan suatu bisnis. Nah, tuh teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kemana-mana saya ini ceritanya ngobrolnya ya. Analisis kelayakan bisnis pertemuan kelima ya, strategi pemasaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan strategi pemasaran ya? Kenapa sih suatu pemasaran itu memerlukan strategi? Nah, tujuannya apa? Nah, dan strategi apa saja yang harus kita gunakan agar kita bisa memenangkan persaingan pasar, gitu ya. Apalagi kondisi saat ini di mana persaingan global, persaingan yang begitu ketat ya teman-teman, dengan aplikasi-aplikasi ya, ada TikTok, IG gitu ya. Kemudian ada Shopee dan sebagainya ya. Nah, kalau teman-teman tidak jeli ya, tidak bisa membuat strategi pemasaran yang jitu, tentunya kalian akan kalah ya, kalah bersaing ya, karena di luar sana persaingannya itu sangat ketat ya. Teman-teman tentunya pernah mendengar berita atau membaca di internet ya, bahwa pasar di Tanah Abang udah mulai sepi ya, karena kalah dengan e-commerce ya, TikTok, Shopee dan sebagainya ya, gitu ya. Ya, gimana teman-teman menanggapi hal seperti itu? Ada yang mau berpendapat? Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu nih, ngobrol santai ya gitu, biar enak nih kuliahnya.
Mbak Uci, Mbak Rayu, Mbak Nina, biasanya Mbak Nina ini ya yang suka itu ya sharing-sharing ilmu. Halo Mbak Nina, Mbak Rayu. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tuh? Ya Bu, Ya, terkait dengan kondisi sepinya pasar ya di Tanah Abang ataupun di pasar-pasar yang lain ya gitu ya. Nah, mereka uh, mengatakan bahwa oh kita ini kalah bersaing loh dengan aplikasi ya yang jual beli di medsos ya, di TikTok, nah, di Shopee, nah gitu ya. Nah, mereka tuh bahkan minta ya ke pemerintah untuk ditutup aja lah itu aplikasi TikTok biar nggak jualan di sana. Seperti itu ya, salah seperti itunya mereka gitu ya. Nah, pendapat teman-teman bagaimana ini terkait dengan eh, pendapat saya mungkin kurangnya strategi pemasaran juga sih Bu di pasar Tanah Abang ya Bu ya. Sekarang kan kebanyakan kita sudah main kayak di media sosial gitu, di digital platform kan. Jadi kalau misalkan mereka tidak mengikuti perkembangan saat ini ya bakal ketinggalan gitu. ya, oke. Ya, benar ya kata Mbak Nina ya. Jadi kalau kita tidak mengikuti ya kita ketinggalan karena perkembangan teknologi tidak bisa kita hindari ya teman-teman ya. Masa kita Iya mau betul Bu. melarang gitu. Oh jangan dong, jangan masuk gitu ya. Medsos jangan masuk di Indonesia. Dan nanti kita ketinggalan gitu ya. Di mana negara-negara yang lain sudah maju, kita masih jadul. Masih aja harus datang gitu ya. Bawa keranjang belanjaan pasar ataupun beli pakaian itu berhimpit-himpitan dengan konsumen yang lain, belum nanti resikonya dicopet lah ya kan gitu ya. Kan banyak copet di Tanah Abang ya. Ya malas juga, saya juga ke sana malas. Malas mending online, di sana banyak copet. Belumnya nanti lengah sedikit HP hilang gitu, belum jambret. Nah, itu ya banyak kejahatan juga gitu. Jadi konsumen juga lebih memilih online aman gitu ya. Tinggal klik ya di HP milih sesuka kita gitu ya, harga bisa bersaing ya. Nah, kita uh, mudah tinggal tunggu di rumah ya sudah datang barangnya diantar ya mudah ya bisa COD juga bisa nah gitu ya jadi kemudahan-kemudahan yang ditawarkan ya oleh media sosial gitu ataupun e-commerce gitu ya dalam menjual barang mereka atau produk mereka yang membuat konsumen itu lebih berminat ataupun tertarik ya untuk membeli barang kebutuhan mereka ya melalui e-commerce ya gitu ya TikTok, Instagram, kemudian Shopee, Tokopedia, nah itu ya banyak pilihan ya gitu ya teman-teman. Nah, ini juga penting sekali ya terkait dengan strategi pemasaran. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa membuat strategi jitu untuk memasarkan produk kita, untuk menarik konsumen agar memilih untuk membeli produk kita. Nah, ini ya pentingnya strategi pemasaran. Nah, teman-teman, sebagus apapun kualitas satu produk gitu ya, jika strategi pemasarannya tidak bagus, produk tersebut tidak akan merajai di pasaran gitu ya. Bahkan produk tersebut tidak akan laku. Nah, namun jika produk tersebut kualitasnya ya dikatakanlah pas-pasan, tapi strategi pemasarannya bagus ya. Ya dengan PD-nya mempromosikan produknya gitu ya dengan gencar ya. Tentunya produk tersebut akan lebih ya diminati oleh konsumennya karena itu kepiawaian ya seorang marketing untuk mempromosikan produknya bahkan ada tuh satu produk misalnya produk panci gitu ya ataupun gelas ya. Misalnya alat rumah tangga ini datang ya ke ibu-ibu ya ke posyandu ke RT RW dia produksi di sana bisa memberikan uh, diskon gitu ataupun fasilitas untuk kredit ya gitu ya bisa kredit loh Bu panci dicicil ya 10 kali nah ini merupakan strategi pemasaran juga ya marketing ya gitu walaupun pancinya sih biasa-biasa aja nah, tapi karena ibu-ibu ya wah ada diskon ya seneng gitu ya wah bisa dikredit ternyata kebetulan di rumah pancinya sudah jelek gitu ya sudah nggak layak lagi yaudah kredit aja gitu ya 10 kali biasanya gitu ya nah ibu-ibu yang biasanya tuh ya uh,
di kelompok RT atau RW itu biasanya kan didatangin sales-sales suka demo, apalagi kalau demonya sambil masak-masak, nah itu ya nyicipin habis itu ditawarin, nah mau nolak gak enak, nah itu juga strategi pemasaran ya teman-teman ya. Nah, untuk pengertian pemasaran ya, di sini adalah sebuah proses manajerial ya, yang dimana orang-orang yang berada di dalamnya memperoleh apa yang mereka inginkan atau mereka butuhkan ya, melalui penciptaan dan pertukaran produk-produk yang ditawarkan dan nilai produknya kepada orang lain. Nah, ini secara teori ya, kalau secara garis besar ya seperti yang saya bicarakan tadi ya, bagaimana caranya agar kita bisa memasarkan, mempromosikan produk yang kita miliki ya, agar dikenal oleh masyarakat ya, ataupun konsumen, sehingga konsumen itu tertarik untuk membeli produk kita. Nah, itu secara umum ya, gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan strategi pemasaran? Nah, ini dari ya, konsep teori ya, dari Philip Kotler ya. Mbak Rahayu bisa minta dibacakan, minta tolong dibacakan. Jadi ini suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran, menurut Philip Kotler. Ya, oke, terima kasih. Jadi ini teori ya tentang strategi pemasaran ya berdasarkan Philip Kotler gitu ya. Jadi strategi pemasaran di sini adalah suatu mindset pemasaran ya yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran ya. Di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran. Jadi sasarannya nanti siapa sih gitu ya dalam penjualan tersebut. Nah, kemudian penetapan posisi ya. Kira-kira nanti posisi produkku ini di pasar itu seperti apa. Kemudian bauran pemasaran. Nah, teman-teman masih ingat nggak bauran pemasaran itu apa saja? Ada produk, price, place ya. Terus apa lagi? Nah, ada macam-macam bauran pemasaran. Di sini nanti ada nih teman-teman ya. Bauran pemasarannya. Nah, di sini. Di belakang di sini ada nih. Nah, di sini ya, produk, price, promotion, dan place. Nah, ini ya, target bauran memasar atau marketing mix ya, gitu ya. Nah, materi ini tentunya sudah ada ya, teman-teman di manajemen pemasaran ya. Kemudian budget untuk pemasaran. Nah, ini kalau kita ingin mempromosikan suatu produk ya atau memasarkan suatu produk tentunya memerlukan biaya ya. Misalnya kita ingin memasukkan atau mempromosikan produk kita gitu di e-commerce ya, di Shopee ataupun TikTok ataupun Instagram ya tentunya ada biaya gitu ya. Nah, biaya dari segi ya, mana saja gitu ya. Nah, kalau kita ingin menghasilkan produk ataupun suatu gambar atau desain atau foto gitu ya, tampilan produk kita agar menarik. Nah, suatu perusahaan yang memang omsetnya sudah besar ya. Nah, biasanya dia itu menyewa fotografer. Nah, gitu ya. Nanti dia akan memiliki teknik ya bagaimana cara memoto gitu ya. Ya, produk tersebut sehingga terkesan itu menarik sekali gitu ya. Dan konsumen itu memiliki minat ya untuk membeli ataupun penasaran ya, ada rasa penasaran di situ terutama untuk produk-produk makanan gitu ya. Wah, produk misalnya es ya atau es gitu ya, es krim. Nah, di situ tuh ada eh, seperti uapnya gitu. Wah, menarik sekali. Kemudian juga ada desain-desain ataupun di situ aksesoris-aksesoris tambahan ya, sehingga terkesan sangat menarik, rasanya enak enak sekali kalau dimakan di panas-panas, cuaca panas gitu, minum es krim gitu ya. Nah, itu jadi itu adalah peran dari fotografer ya tuh untuk menciptakan gitu ya suatu desain ataupun gambar gitu yang menarik ya. Sehingga jika foto tersebut diunggah gitu ya di medsos ya, nanti yang melihat gitu penasaran, wah sepertinya enak banget ini. Nah, dari gambarnya kelihatannya sangat menarik sekali. Nah, penasaran ya, konsumen itu jadi penasaran ingin membeli produk kita. Nah, itu ya biasanya juga ada budgetnya ya, sekali
sesi foto misalnya 1 jam itu berapa juta, nah gitu ya, karena kita sewa seorang yang profesional ya, fotografer gitu ya. Kemudian juga ada biaya misalnya kita menyewa YouTuber gitu misalnya ya gitu ya, YouTuber gitu ya, ataupun artis gitu ya, untuk mempromosikan produk kita ya di YouTube ataupun di internet ataupun di Instagramnya, nah gitu ya, kita endorse mereka, nah tentunya itu juga perlu biaya gitu, mungkin sekali tayang atau sekali dia upload ya produk kita bisa dikenai ataupun dicas itu 5 juta misalnya atau 10 juta, nah itu ya. Jadi pemasaran itu memerlukan biaya ataupun cost-nya untuk mempromosikan produk kita. Nah, itu teman-teman, dari segi strategi pemasaran menurut pendapat Billy Kotler ya. Nah, kemudian strategi pemasaran juga itu merupakan ya suatu serangkaian tindakan terpadu menuju keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, tujuan akhir dari strategi pemasaran adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya ya gitu ya. Jadi totalitas ya, bagaimana caranya ya agar pelanggan itu puas dengan produk kita. Nah, gitu ya. Nah, sehingga jika pelanggan itu puas setelah membeli produk kita ya, nanti pelanggan tersebut akan membeli ulang. Nah, jika misalnya kalau makanan ya, jika sudah habis, nah dia akan membeli ulang produk kita ya. Kemudian dia juga akan merekomendasikan produk kita ya kepada teman, saudara, kerabatnya gitu. Beli produk ini loh, makanannya ayam geprek Mbak Nina misalnya, ayam geprek Nina. Enak loh gitu, crispy gitu ya. Rasanya pedesnya juga pas, nah, gitu ya. Bahannya juga fresh, enak gitu ya, rasanya gurih gitu misalnya contohnya ya. Oh sambelnya enak ya, sambelnya rasanya juga enak. Nah, jadi nggak ada di tempat yang lainnya, cuma di tempatnya Nina gitu misalnya contohnya. Jadi ayam geprek Nina hanya di situ yang paling enak. Kalau mau beli di sana aja, nah bisa juga begitu ya gitu. Kemudian kalau sudah habis besok lagi makan siang jadi ketagihan, nah itu ya. Jadi kepuasan pelanggan atau penilaian pelanggan itu setelah pelanggan itu menikmati ya produk kita ataupun makanan yang kita jual, ataupun setelah memakai produk ya, nah dia baru bisa mengomentari atau komen gitu ya, produknya bagus, oh produknya bagusnya, ternyata makanannya enak gitu ya. Kalau es ya esnya seger gitu ya, enak gitu ya. Di panas-panas begini gitu ya, rasa hausnya jadi hilang, nah gitu dan sebagainya gitu. Jadi komentar-komentar yang menunjukkan rasa kepuasan ya pelanggan ya setelah dia membeli ataupun mencoba produk tersebut. Nah, ini adalah merupakan tujuan akhir dari strategi pemasaran yang tujuannya tadi ya untuk meningkatkan omset penjualan dan endingnya yaitu untuk meningkatkan laba atau keuntungan dari perusahaan. Nah, itu ya. Nah, kemudian konsep strategi pemasaran di sini ada segmentasi pasar, kemudian ada market positioning, kemudian market entry strategi, marketing mix strategi, kemudian timing strategi. Nah, ini, nah, apa sih yang dimaksud segmentasi pasar? Nah, ini tentunya sudah dijelaskan lebih lanjutnya di mata kuliah manajemen pemasaran ya, teman-teman ya. Saya minta tolong bacakan Mbak Okta. Halo, selamat malam Mbak Okta. Halo, selamat malam Mbak Okta. Malam Ibu. Ya, minta tolong dibacakan. Baik Ibu. Konsep strategi pemasaran. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi pasar adalah proses memecah kelompok heterogen dari calon konsumen menjadi homogen yang lebih kecil. Contohnya seperti pakaian anak, remaja, orang tua, dan lain sebagainya. Adapun contoh lainnya itu ada minyak wangi untuk perempuan dan laki-laki yang berbeda jenisnya. Ya, oke, terima kasih Mbak Okta ya. Jadi pada intinya segmen pasar ya, ini adalah tujuan pemasaran ataupun target pasar kita. Nanti untuk siapa sih? Nah,
gitu ya. Misalnya kita memiliki produk ya pakaian jadi. Nah, nanti sasaran pasar kita itu siapa? Nah, gitu ya. Dari kelompok heterogen ya, kemudian dipecah lagi menjadi homogen. Nah, gitu ya. Istilahnya kita ini memproduksi pakaian jadi. Produk kita itu apa? Pakaian jadi ya. Nah, cuman ya tidak hanya pakaian saja. Nih, nanti kita pecah lagi. Nah, ada pakaian untuk anak-anak atau pakaian remaja atau orang tua. Nah, ini ya. Nah, kemudian dari produk lain ini contoh saya berikan contoh ya. Dari parfum saja gitu ya. Itu ada parfum untuk perempuan ya, kemudian parfum untuk laki-laki dan juga ada juga parfum yang bayi. Untuk bayi kan ada juga yang aromanya lembut, biasanya produk Kasen ya. Jadi promosi nih, biasanya aromanya lembut, tidak menyengat, aman untuk bayi. Nah, ini ya. Jadi segmentasi pasar ini adalah pasar mana yang akan kita masuki nanti. Nah, ada juga yang membagi-bagi itu dari kalangan menengah ke atas targetnya ya, target kalangan menengah ke atas, kemudian juga ada menengah ke bawah, ada yang membagi seperti itu segmennya ya. Tentunya dia itu mainnya tuh dari bahannya, dari kualitasnya ya gitu ya. Kalau misalnya produk tas, nah gitu ya, produk tas kualitas A dia jual itu di kalangan menengah ke atas, yang harganya misalnya 10 juta ke atas, contohnya. Tas mahal banget sih. Nah, ada ya emang teman-teman ya, 1 miliar juga ada gitu ya. Nah, tentunya kualitas yang dia masuki nanti ataupun kalau dia ingin menjual di kalangan menengah ke atas, kualitasnya itu grade-nya A misalnya ya, karena dia nanti mentargetkan harganya tuh tinggi gitu ya, 10 juta ke atas misalnya. Nah, kemudian untuk target yang akan dijual ya di kalangan menengah bawah itu kualitasnya B, ada juga kualitasnya C. Nanti tergantung dari kemampuan konsumen ya ataupun daya beli konsumen. Nah, gitu ya teman-teman ya, yang dimaksud segmentasi pasar gitu. Jadi pasar mana yang akan dia masuki atau sasaran di sini pada intinya ya, sasaran pemasaran dia nanti dari tipe konsumen apa gitu ya, ataupun jenis konsumennya nanti dari kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas, ataupun kalau dari gender ya ataupun jenis kelamin itu untuk laki-laki atau perempuan. Nah, kalau dari segi demografi ataupun umur, nah itu ya, anak-anak, remaja, orang tua, nah gitu ya, ataupun orang lanjut usia. Nah, ini ya. Jadi ini yang dimaksud dengan segmentasi pasar. Yang mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan penjelasan saya, dan saya berikan contoh dalam bentuk gambar nih ya. Jadi teman-teman akan lebih mudah ya insya Allah memahaminya ya. Jadi teman-teman nanti terbayang jika ingin membuat suatu produk ya, ataupun ini menciptakan produk, nanti segmenku siapa sih? Misalnya bakso gitu ya. Ingin memproduksi bakso. Nah, baksonya ini segmennya untuk remaja. Nah, sasaran penjualanku nanti remaja. Jadi baksonya itu di dalamnya itu ada bakso pedes, bakso mercon gitu ya. Karena segmennya remaja, nggak mungkin ya kalau anak-anak ya nanti kepedesan gitu ya. Karena segmennya remaja, baksonya itu pedes, bakso mercon, jual bakso mercon. Nah, di dalamnya itu ada apa itu sambalnya gitu ya, ataupun ya ada cabenya, campuran cabenya dimasukkan ke dalam baksonya tadi, pentol baksonya tadi. Nah, itu ya. Jadi rasanya sangat pedas gitu. Ataupun ingin menjual bakso tapi segmennya itu dari semua usia gitu. Jadi ada yang pedas, ada yang enggak pedas. Nah, gitu ya. Jadi dia kasih level gitu, level 0 tuh nggak pedas untuk anak-anak. Nah, bisa juga kalau dia ingin masuk ke seluruh segmen ya, seluruh usia, anak-anak bisa, dewasa bisa, orang tua bisa. Nah, itu dikasih level 0. Level 0 berarti nggak pedes ya, nggak ada pedesnya sama sekali gitu ya untuk anak-anak. Level 1 ya, kemudian level 2, level 3 dan seterusnya. Nah, itu ya. Ya, nanti terserah teman-teman ini ataupun sesuai keinginan teman-teman. Nanti jika ingin memproduksi satu produk, nanti ingin masuk ke segmen yang mana gitu. Ke seluruh segmen juga lebih baik. Contohnya yang kemarin itu produk Aqua ya, dia masuk ke
seluruh segmen ya. Kalangan menengah ke bawah bisa, menengah ke atas bisa, daerah perkotaan bisa, daerah pegunungan bisa gitu ya. Anak-anak bisa, remaja, orang tua bisa. Nah itu. Nah, ini bagus sekali konsepnya. Konsep pemasarannya dia bisa masuk ke seluruh segmen. Nah, usahakan teman-teman nanti kalau memiliki produk ya bisa masuk ke seluruh segmen. Nah, gitu ya. Sehingga produk teman-teman itu akan laris di pasaran ya karena semuanya bisa masuk bisa masuk ke seluruh segmen dan mudah terkenal ataupun dikenal ya oleh masyarakat gitu ya karena seluruh segmen mengenal produk teman-teman. Nah itu ya. Untuk berikutnya market positioning. Nah ini bisa minta tolong dibacakan ya. Insya Allah teman-teman kalau pernah membacakan tuh jadi ingat ya. Oh, aku ingat tuh pernah membacakan di mata kuliah analisis kelayakan bisnis. Ya, dimaksud market positioning itu begini loh. Yang dimaksud segmentasi pasar begini loh. Nah, gitu ya, insya Allah. Nih. Jadi ini gantian, secara bergantian bacanya. Mbak Nia, bisa minta tolong dibacakan? Halo, Mbak Nia. Halo, Mbak Nia. Ya, bentar, Bu. Ya, oke. Oke, konsep strategi pemasaran, marketing, positioning perusahaan harus punya pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu memilih segmen yang paling bagaimana sebuah merek bisa memposisikan diri di ruang dalam pikiran seseorang. Contoh, brand positioning dari Indomie adalah tentang cita rasa yang berbeda dari produk mie instan lainnya. Terus contoh yang ininya ada contoh Lifebuoy menyatakan produknya sebagai sebuah sabun kesehatan. Terus ada Coca-Cola memposisikan produk mereka sebagai sumber kebahagiaan, persahabatan, dan indahnya berbagi. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya. Jadi teman-teman bisa paham nih ya apa yang dimaksud market positioning. Jadi kita berusaha agar produk kita itu ada di hati konsumen kita. Nah, itu ya. Jadi masyarakat itu mengenal produk kita. Nah, itu ya. Nah, produk-produk yang terkenal biasanya mereka itu memiliki brand ya ataupun merek yang memang benar-benar ya diingat ya ataupun dari logonya saja gitu, dari simbol-simbolnya gitu, teman-teman ya itu ya masyarakat itu langsung bisa klik ya, bisa tahu, oh itu brand ini, oh itu brand ini, nah gitu ya. Nah contohnya ini saya berikan contoh, sebenarnya banyak ya gitu teman-teman ya, brand-brand yang masih sudah terkenal gitu ya. Ini saya berikan contoh sedikit ya dari Indomie. Ya, jadi ini memang dia terkenal ya brand positioningnya. Nah, Indomie terkenal dengan cita rasanya yang enak gitu ya. Kemudian beberapa varian rasa. Nah, ini ya. Nah, kemudian juga ada Coca-Cola. Nah, ini ya. Jadi mereka itu membuat suatu brand positioning di hati masyarakat ya ataupun konsumennya bahwa ya Coca-Cola itu sumber kebahagiaan, persahabatan, dan indahnya berbagi itu Coca-Cola gitu ya. Jadi biasanya mereka itu kayak membuat jingle-jingle ataupun perkataan-perkataan yang bisa diingat gitu ya. Misalnya kalau saya pernah dengar tuh ya suatu produk gitu ya, apapun acaranya gitu, teh botol minumannya atau apa ya, pernah saya dengar seperti itu. Teman-teman pernah dengar gak? Ya, gitu ya. Pernah dengar gak seperti itu ya? Apapun acaranya gitu ya, teh botol minumannya. Contohnya seperti itu, contoh ya. Saya lupa, tapi saya pernah dengar seperti itu ya. Nah, kemudian kalau Lifebuoy itu sabun kesehatan keluarga. Nah, dia tuh memiliki satu brand yang diingat ya, diingat oleh konsumennya bahwa Lifebuoy itu ya sabun untuk kesehatan. Jadi kalau memakai sabun itu nanti kuman-kuman ya, kuman-kuman bisa hilang. Gimana bisa hilang ya gitu ya, kuman-kuman ya. Ya paling tidak ya berapa persen gitu ya dengan disabun gitu ya, hilang kuman-kumannya gitu ya. Ya, terus ada produknya juga ya, tidak hanya sabun gitu ya, ada juga sampo dan sebagainya, hand sanitizer mungkin dan sebagainya gitu ya. Jadi produk yang memang sudah
dikenal oleh masyarakat, dan produk-produk yang lain juga nih ya teman-teman. Selain ini ada beberapa contoh saja, atau teman-teman bisa memberikan contoh kira-kira produk apa gitu yang sudah dikenal gitu di masyarakat ya, dengan brand positioning ataupun dengan simbol-simbolnya sehingga mudah dikenal oleh masyarakat gitu. Ada yang bisa mencontohkan? Biasanya Flag gak sih Bu? ya apa? Susu. Kayak iya fashion flag. Susu saya, susu bendera gitu ya. Iya bukan? Iya. Ya itu yang dengan buat jingle-jingle ya yang terkenal ya. Ada air mineral juga Bu, lem mineral. Oh ya, apa coba, Mbak? Kayak ada manis-manisnya. Oh, iya benar juga. Nanti juga tuh bisa juga Mbak Nina gitu ya. Kalau membuat suatu produk ya, sehingga masyarakat itu lebih mengenal ya, jadi dekat di hati ya. Jadi kalau mendengar ataupun melihat brand kita ataupun simbol-simbol dari produk kita, mereka tuh langsung klik ya. Oh ini produknya ini, nah gitu ya. Ada macam-macam ya teman-teman, banyaknya. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Itu Bu, kopi kapal api. Kopi kapal api apa tuh? Ya dia tuh. Jelas lebih enak. Oh, jelas lebih enak ya, betul sekali ya. Kopi kapal jelas lebih enak. Boleh dilakukan dong Mbak. Kayak dia melakukannya itu ya. Di iklannya. Nah itu teman-teman. Jadi brand positioning gitu ya. Jadi ini ada proses bagaimana sebuah merek itu bisa memposisikan diri di ruang dalam pikiran seseorang gitu ya. Jadi imajinasi konsumen itu berusaha kita masuk ke sana, masuk ke imajinasi konsumen. Kalau bisa ya konsumen kalau mendengar produk kita itu langsung bisa membayangkan gitu ya. Tadi ya, kopi kapal api jelas lebih enak. Jadi kalau kita mendengar kopi kapal, oh langsung kan, oh kopi itu kapal api gitu ya. Jadi hanya kopi kapal api gitu ya. Atau kita bisa berusaha untuk membius konsumen ya, atau ini dalam pikiran konsumen atau mindset konsumen bahwa kalau kopi yang paling enak itu ya kapal api. Nah kopi kapal api jelas lebih enak ya daripada yang lain. Nah itu udah memonopoli dengan jinglenya itu ya, maksudnya dengan udah memonopoli ya, nggak mau kalah bersaing dengan produk yang lain. Dia sudah memakai itu ya, kopi kapal api jelas lebih enak ya, jelas lebih enak dari yang lain. Nah gitu, jadi konsumen ini bisa istilahnya dia itu kayak terhipnotis gitu ya dengan adanya brand positioning tersebut, dia langsung dibawa masuk ke hati gitu ya. Nah ini adalah contoh yang dimaksudkan dengan market positioning teman-teman ya. Jadi ingat-ingat nanti ya kalau membuat produk ya teman-teman ya. Jadi produk tersebut harus bisa berkesan ya di hati konsumennya. Kemudian di sini juga ada market entry strategi. Nah ini ya, apa sih yang dimaksudkan market entry strategi? Ini juga strategi marketing ya teman-teman ya, terutama untuk memperluas ya wilayah pemasaran ataupun memperluas perusahaannya ya gitu ya. Nah ini digunakan market entry strategi ya. Market entry strategi ini adalah strategi perusahaan untuk memasuki segmen pasar ya, untuk sasaran penjualannya ya. Jadi ya, misalnya suatu perusahaan ya, nah, dia ingin mengembangkan pemasarannya ya, namun dia tidak bisa meraih atau menjangkau ya, menjangkau suatu produk yang notabene dia itu produknya itu sudah kelas menengah atas. Nah, bagaimana caranya agar dia itu masuk ke pasar tersebut. Nah, gitu ya. Nah, kalau dia masuk sendiri tentunya terengah-engah ya, nggak mungkin ya. Karena dia perusahaan kecil nih. Ini contoh saja ya, secara mudah ya. Bagaimana caranya agar dia masuk produknya terkenal, nah dia mendapat pasar, nah gitu ya. Dan dia juga bisa mendapat bantuan agar produknya itu dipromosikan. Nah, caranya dia bisa dengan cara bergabung ya, bergabung dengan perusahaan yang lebih besar tersebut. Nah, gitu ya. Bisa dengan merger, nah gitu ya. Ataupun kalau
ini contohnya di sini akuisisi ya, bisa dengan merger atau bergabung dengan perusahaan yang lebih kuat atau lebih besar. Dengan begitu ya, dia nanti akan mendapatkan market juga ya, dibantu untuk memasarkan produknya. Jadi produknya nanti terangkat, dia akan maju bersama ya dengan perusahaan yang lebih besar tadi. Nah, jadi dia bisa masuk ya ke segmen pemasaran perusahaan yang sudah terkenal ya, atau perusahaan yang besar tadi. Nah, itu ya. Kemudian di sini contohnya adalah akuisisi ya. Nah, contoh di sini Facebook mengakuisisi WhatsApp ya tahun 2014. Nah, sehingga Facebook dan WhatsApp ini adalah merupakan ya sebuah perusahaan ya yang besar gitu ya, sampai menguasai seluruh dunia ini. Omsetnya sudah berapa triliunan ini ya teman-teman ya. Jadi besar sekali ya ini karena adanya akuisisi tadi ya. Jadi dua perusahaan bergabung menjadi satu. Nah, ini tujuannya untuk memperluas jangkauan pemasaran dan juga tentunya untuk mengembangkan usahanya agar lebih besar lagi ya. Jadi bisa menguasai ya pasar yang lebih luas ya dengan adanya akuisisi, merger, nah gitu ya. Nah ini contoh juga Garuda Food mengakuisisi brand keju Procis. Nah ini ya, jadi dengan adanya penggabungan ataupun ini ya, Garuda Food mengakuisisi keju Procis ini, akhirnya mereka menjadi suatu perusahaan yang besar. Nah, gitu, dan pemasarannya juga bisa luas gitu. Jadi tidak hanya di Indonesia ya, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Nah, ini. Kemudian cara menerapkan market entry strategi ini bisa dengan membeli perusahaan lain. Ini ya, bisa membeli perusahaan lain, contohnya tadi ya mengakuisisi ya. Jadi Facebook mengakuisisi WhatsApp, kemudian Garuda Food mengakuisisi brand keju Procis gitu ya. Produknya hilang nggak Procis setelah diakuisisi Garuda Food? Produknya masih ya teman-teman, produknya masih ada gitu ya. Nah, dan brandnya masih tetap Procis ya. Nah, namun itu Procis itu diakuisisi atau dibeli oleh Garuda Food ya. Kemudian juga WhatsApp-nya hilang apa enggak? Masih tetap ya, masih tetap juga jalan. Facebook juga masih jalan, namun sekarang menjadi sebuah perusahaan yang besar dengan adanya akuisisi tersebut ya. Kemudian mengembangkan potensi dalam perusahaan. Kemudian ini maksudnya di sini adalah internal ya, pengembangan internal ya. Bagaimana caranya agar memenangkan persaingan pasar. Ya, strateginya dengan melakukan inovasi gitu ya. Jadi kalau membuat satu produk ya jangan itu terus gitu ya. Nanti konsumen bosan ya, terutama makanan gitu ya. Ya kita inovasi lah, kalau makanan membuat bakso ya jangan bakso mercon terus gitu ya, dari tahun ke tahun kok nggak ada inovasi itu terus ya dijual gitu ya. Kemudian bentuknya juga begitu bulat ya, cobalah gitu dibuat bentuk sekali-kali kita dibentuk segitiga gitu ya, ataupun dibuat bentuk lonjong gitu ya, kan bisa juga gitu, ataupun persegi panjang gitu bakso, jangan terkesan bulat terus gitu ya, bakso bulat ya gitu kan, dari tahun ke tahun kok kenapa sih bulat gitu, nggak ada bentuk lain, coba ada ide bentuk lagi lain segitiga gitu ya. Ya bagaimana caranya ya, beli cetakan gitu ya, bikin cetakan ya, membuat inovasi yang baru, rasanya juga begitu-begitu, coba dikasih keju gitu ya, rasa bakso keju kayak gitu, ataupun rasa apa gitu ya, bakso ya jangan hanya dari daging sapi, bakso ayam, bakso ikan misalnya gitu ya, inovasinya ya, bakso ayam, bakso ikan gitu, ada rasa keju ya, kemudian juga ada rasa-rasa yang lain gitu yang mungkin teman-teman yang lebih paham nih ya, pedagang-pedagang bakso gitu ya. Jadi ada inovasi bisnisnya ini, mengembangkan potensi dalam perusahaan, internal development. Kemudian juga itu tadi ya, strategi tentunya di sini dari segi internal, promosi ya tadi, pemasarannya gitu ya, secara online gitu, jangan hanya offline saja, nanti bisa kalah bersaing gitu ya. Ataupun kalau makanan bisa kerjasama dengan GoFood, GrabFood, nah gitu ya. Jadi layanan pesan antar gitu, mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk kita gitu ya. Kemudian melakukan kerjasama dengan perusahaan yang lain, nah ini juga sangat penting ya, jika memang perusahaan kita itu dirasa kok
sangat sulit gitu ya untuk mengembangkan. Nah, itu tadi berusaha untuk bergabung ataupun bekerja sama dengan perusahaan lain yang perusahaan besar ya, di mana perusahaan tersebut nanti akan membantu ya, membantu kita ya untuk memasarkan produk kita, atau dari segi pemodalan nanti dibantu pemodalannya gitu ya. Nah, ini. Nah, bisa juga kita bisa menjadi anak perusahaan tersebut ya, perusahaan besar tadi ya gitu ya. Kita menjadi anak perusahaannya gitu, nggak apa-apa daripada berkembang sendiri tapi kita tertati-tati, mendingan kita bergabung dengan perusahaan besar, dengan begitu kita nanti bisa berjalan dengan tegak. Nah, itu misalnya contohnya gitu ya, daripada sendiri tapi nggak mampu, nggak kuat ya, dari segi modal kita terbatas ya, mending kita bergabung dengan perusahaan besar ya, misalnya kita memproduksi satu produk gitu ya. Nah, nanti perusahaan besar tersebut yang mempromosikan produk kita ya, tentunya dengan MOU atau bekerja sama nanti bagi hasil sekian persen keuntungannya. Nah, itu ya, jika kita memang dirasa dari segi modal itu terbatas, tetapi kita ingin maju ya, kita nggak apa-apa ya bergabung dengan perusahaan lain yang lebih besar ya. Namun produk kita tidak hilang, produk kita tetap gitu ya, tetap ada gitu, produk kita, namun kita dibantu dari segi pemodalan ataupun dari segi promosi ya. Biasanya kalau perusahaan besar itu kan mereka tuh modalnya besar, jadi kalau untuk mempromosikan produk kita gitu ya, tentunya mereka lebih mudah ya, karena itu tadi dari sisi modal mereka tuh kuat. Nah, itu ya. Ini adalah dari segi market entry strategi ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan penjelasan saya ya. Apa ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya? Mbak Rahayu, Mbak Silvi, Mbak Nina, ada yang ditanyakan? Atau sudah paham? Paham. Ya, oke. Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Kemudian ini untuk berikutnya, ya, strategi, timing strategi. Nah, apa sih yang dimaksud timing strategi? Ya, insya Allah teman-teman nanti ya dengan penjelasan disertai gambar ini teman-teman bisa teringat dan nanti teman-teman lebih paham gitu ya. Ini saya lagi rajin ini, saya nyari gambar-gambar di internet, lagi rajin. Pas itu lagi banyak kerjaan yang nggak sempat. Ya, oke Mbak Tasya, kangen suara Mbak Tasya, bisa minta tolong dibacakan. Ya, Bu. Konsep strategi pemasaran, timing strategi. Timing strategi yaitu menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan produksi hingga proses pemasaran produk. Contohnya, saat mendekati Lebaran, saham perusahaan konsumsi akan meningkat harganya karena pasar percaya konsumsi masyarakat naik. Ya, oke, terima kasih Mbak Tasya sudah dibacakan. Jadi teman-teman maksud ya ini timing strategi ya. Jadi kita tuh harus bisa menentukan waktu yang pas, yang tepat ya untuk memproduksi barang gitu ya. Ada kalanya kita memproduksi sedikit, ada kalanya kita memproduksi besar gitu ya. Atau ada kalanya kita memproduksi suatu produk itu kapasitasnya itu melebihi ya dari kapasitas produksi biasanya ya. Tentunya ada event-event tertentu gitu ya, ataupun ada momen-momen tertentu yang dimana kita tahu bahwa di saat itu tuh kebutuhan masyarakat atau konsumen itu meningkat. Nah, contohnya di sini adalah momennya saat Lebaran. Nah, itu ataupun hari raya Natal misalnya gitu ya, ataupun hari raya yang lain gitu ya. Nah, di mana kebutuhan tentunya akan barang-barang konsumsi ya, kue-kue Lebaran gitu ya, ataupun kue Natal gitu ya, ataupun dari segi pakaian yang digunakan untuk gitu ya berlebaran ataupun hari raya. Nah itu. Nah, di saat-saat itu tentunya permintaan konsumen itu akan tinggi. Nah, jika permintaan konsumen itu tinggi ya, tentunya ya perusahaan itu harus cepat ya, gercep gitu ya. Nah, itu ya. Timing strategi. Nah, harus kita mainkan di situ gitu ya. Harus kita ambil ya, cepat-cepat mengambil momen tersebut. Nah, gitu ya. Jadi ini harus peka ya, harus responsif. Nah, jadi seorang pengusaha gitu ya. Jadi
tidak mau kalah gitu ya, kalah bersaing ya dengan perusahaan yang harus cepat-cepat diambil gitu momen tersebut gitu ya. Agar mendapatkan keuntungan tujuannya itu yang orang berbisnis itu tadi mendapatkan keuntungan banyak, mumpung-mumpungnya Lebaran ini atau hari raya gitu ya, ataupun tahun barunya pasti kebutuhan kue-kue itu akan banyak ya, terutama untuk kue-kue kering ya seperti nastar gitu ya. Kemudian ada juga pakaian ya, pakaian untuk Lebaran. Nah itu, nah di saat momen-momen tersebut yang kita memproduksi barang tersebut, misalnya kue ya, kita banyak ini gitu maksudnya, jadi kuantitasnya atau jumlahnya ya kita perbanyak ya dari produksi biasanya. Yang biasanya hanya memproduksi misalnya 1.000 kotak gitu ya. Ini untuk kue-kue kering misalnya 1.000 kotak ya. Untuk momen Lebaran kita naikkan menjadi 2.000 ataupun 3.000. Nah, gitu ya. Karena di situ permintaan konsumen itu besar ya ataupun banyak. Nah, untuk perusahaan konveksi atau pakaiannya, karena momennya itu Lebaran ya, ataupun pada saat kenaikan ini ya siswa ataupun kenaikan tahun ajaran baru tahun ya. Nah, kita berusaha untuk memproduksi ya sebanyak-banyaknya ya gitu ya. Jadi kita lebihkan gitu produksinya gitu ya. Jadi 100%, 200% ataupun 300%. Nah, itu kenaikannya. Nah, gitu ya. Jadi di timing strateginya itu tepat ya. Kapan kita memproduksi banyak, kapan kita memproduksi sedikit. Nah, ini teman-teman perlu juga mempelajari trennya, tren penjualannya. Tentunya kalau teman-teman memiliki usaha, ada data kan ya, data penjualan. Nah, teman-teman belajar trennya dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan gitu. Trennya tuh naiknya itu di bulan apa? Nah, di saat apa, di momen apa itu ada kenaikan. Kemudian di momen penurunan, nah penurunannya itu trennya di saat apa, ada apa gitu ya, ataupun di bulan-bulan apa gitu ya. Misalnya untuk kue-kue kering ya, itu omsetnya akan berturun atau turun drastis di saat adanya momen tahun ajaran baru. Ya, tentunya ibu-ibu rumah tangga, konsumen akan lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan putra-putrinya ya, terkait dengan seragam, pensil, tas sekolah, buku. Nah, itu ya. Jadi pada saat momen seperti itu untuk pengusaha-pengusaha atau perusahaan yang memproduksi makanan itu produksinya tuh jangan banyak di saat momen-momen ada kenaikan itu ya, kenaikan kelas atau tahun ajaran baru ya, karena fokus konsumen adalah untuk memenuhi kebutuhan putra-putrinya tadi ya, untuk ke tahun ajaran baru. Nah, ini adalah timing strategi. Jadi kita harus tahu ya strategi penjualan ataupun pemasaran ya, di mana kita menjual produk itu dalam kuantitas ataupun jumlah besar, ataupun kita menurunkan target penjualan kita. Nah, ini harus pas gitu ya, timingnya gitu ya, ataupun timing strateginya harus pas. Nah, jangan sampai kita salah gitu ya. Nanti produk kita juga tidak akan banyak terjual di pasaran gitu ya. Nah, kalau produk makanan kan tidak awet ya teman-teman, misalnya ya, produk makanan kue kering tadi ya. Nah, kalau kita timingnya tidak pas ya, di saat orang membutuhkan untuk hal lain, untuk tahun ajaran baru, untuk memenuhi kebutuhan putra-putrinya, kita memproduksi kue banyak. Nah, nanti tidak laku di pasaran. Nah, kan nggak awet nih, nggak bisa tahan lama kue itu tersebut. Nah, nanti itu ya, kuenya berjamur, expired, dan sebagainya, nanti bisa rugi. Nah, ini juga penting ya teman-teman, timing strategi. Kita belajar ya terkait dengan timing strategi ini ya. Jadi untuk bisa memasarkan suatu produk agar kita ya memperoleh hasil atau keuntungan yang besar ya, kita selain dari segmen tadi ya, segmen pasar ya, dari segi ini market entry strategi, juga dari timing strategi. Ini juga perlu ya teman-teman untuk memahami serta mempelajarinya. Nah, ini ya. Kemudian marketing mix strategi. Nah, ini bisa juga disebut bauran pemasaran ya. Ini adalah strategi yang terdiri dari beberapa unsur terpadu untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Nah, bauran pemasaran atau marketing mix ya. Ini ada product, price, promotion, place ya. Ini saya jelaskan lebih lanjut di belakang ya. Ini
sangat penting sekali ya bauran pemasaran atau marketing mix ini ya teman-teman ya. Teman-teman harus memahami ini ya terkait dengan tadi ini ya produk, price, promotion, dan place ya. Jadi tidak hanya 4 kategori ini, bahkan ini beberapa tokoh ini ya menambahkan ya, tidak hanya 4, bahkan nanti ada sampai ini berapa ini? Ada sampai 7 ya target marketnya gitu. Jadi tidak hanya 4, ini dikembangkan lagi ya menjadi 7 gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud marketing mix atau bauran pemasaran? Nah, ini ada definisinya ini ya. Mbak Uci bisa minta tolong dibacakan. Ya, Bu. Bauran pemasaran atau marketing mix. Menurut Gugup Kismono 2011-308, pengertian marketing mix adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari pemasaran yang terdiri dari strategi produk atau produk, harga atau price, promosi atau promotion, dan tempat atau place. Ya, oke, terima kasih Mbak Uci. Sudah dibacakan. Jadi ini ya, pada intinya itu bauran pemasaran atau marketing mix ya, ini ada 4 ya. Ada produk, price, promosi ya, atau promotion, dan place atau tempat. Nah, ini ya, ini awalnya itu ada 4 ya. Kemudian seiring berjalannya waktu itu dikembangkan ya. Ada yang sampai 7 nih ya, sampai 7 target market ini. Jadi ada produk, place, ya, price, people, kemudian promotion, kemudian proses, dan physical evidence. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah konsep marketing mix ya. Jadi bagaimana kita mengelola suatu pemasaran gitu ya, suatu produk kita ya, agar produk kita itu laku di pasaran dan kita bisa bersaing ya, bisa bersaing dengan perusahaan lain. Ini tujuannya ya teman-teman ya, dari segi produk. Nah, ataupun produk ya. Nah, kita harus memiliki produk yang berkualitas dari segi desainnya ya. Desainnya harus menarik ya. Kemudian dari segi kegunaan atau fungsinya. Nah, kemudian keamanan produknya, kemudian kemasannya harus benar-benar menarik ya. Kemudian selain itu produk kita memang harus benar-benar berkualitas ya dari sisi produk tersebut ya. Jika kita memiliki produk yang berkualitas tentunya ya konsumen akan lebih memilih produk kita. Ini seperti mata kuliah kemarin ya, manajemen operasi ya, manajemen kualitas. Nah, itu penting sekali ya. Jadi produk kita itu harus memiliki standar ya, standar nasional Indonesia atau ISO ya, seperti mata kuliah kemarin ya, manajemen operasi ya, tentang manajemen kualitas. Benar produk-produk kita itu bermutu ya. Nah, tentunya ada label halal, kemudian juga ada dari itu ya ISO ya, kemudian juga ada SNI Standar Nasional Indonesia, kemudian dari BP POM, kemudian ada izin edarnya. Nah, itu ya. Nah, itu merupakan beberapa standar kualitas suatu produk ya, sehingga konsumen itu percaya dengan produk kita. Kemudian juga di situ ada tanggalnya, tanggal produksinya berapa, tanggal expirednya berapa. Jadi konsumen itu ketika akan menikmati produk kita ya, misalnya ini dari segi makanan ya, kita tuh mengetahui ya bahwa produk ini masih layak, masih bagus ya, belum kadaluarsa, nah gitu ya. Jadi hal-hal tersebut ya itu perlu ya kita pertimbangkan juga dan perlu kita perhatikan terkait dengan produk kita. Jika kita menginginkan agar produk kita itu tetap ya ada di hati konsumen kita, brand positioning tadi kembali ke tadi ya. Jadi materi itu sangat terkait ya. Tetap di hati konsumen kita ya, mendapatkan posisi ya, posisi yang nomor 1 ya di hati konsumen kita. Nah, kita harus menjaga kualitas produk tadi ya. Tentunya diyakinkan ya dengan adanya standar tadi ya, standar ada logo halal, kemudian ada standar SNI, kemudian BP POM dan sebagainya. Nah, itu ya. Ini terkait dengan produk ya. Kemudian dari place ya, dari ataupun tempat ataupun lokasi ya. Nah, ini juga sangat menentukan ya jika kita ingin membuka toko ataupun rumah makan, kita perhatikan juga ya
lokasinya bagaimana ya agar konsumen mudah mencapai tempat kita ya, sehingga produk kita gitu ya bisa terlihat oleh konsumen. Nah, bagaimana tempatnya yang cocok ya untuk membangun toko gitu ya, ataupun perusahaan, ataupun jika hotel ya untuk mendirikan hotel ya, di tempat yang strategis tentunya bisa dijangkau. Nah, kemudian tersedia tempat parkir enggak gitu. Misalnya kalau mendirikan rumah makan, tapi tempat parkirnya sempit, nggak ada gitu. Nah, orang kan males ya konsumen ya beli di sana ya. Saya juga sering tuh lewat ya di jalan tuh ya, kayaknya enak banget nih ya. Dia kopinya enak ataupun baksonya, tapi di pinggir jalan nanti motorku parkir di mana gitu, ataupun mobil gitu ya. Yang punya mobil konsumen nanti mobilnya parkir di mana kalau mau makan di situ gitu. Mendirikan rumah makan tapi nggak disediakan tempat parkir. Kan lama ya kalau makan ya teman-teman ya, nggak cuma 1 menit gitu ya, agak lama nanti dimarahi orang ya parkir sembarangan gitu. Tentunya konsumen juga males ya, nggak ada tempat parkirnya, mau parkir di mana gitu ya. Gitu. Saya juga pernah sama keluarga gitu ya, mau ke rumah makan tertentu ya, parkir di mana, nggak ada parkirnya, udah pindah aja tempat yang lain. Nah itu kan teman-teman jadi rugi ya gitu. Jadi fasilitas-fasilitas itu yang terkait juga perlu kita sediakan ya, tentunya untuk kenyamanan konsumen. Nah gitu ya. Kemudian dari segi price, dari segi harga. Nah, ini harga yang kita patok itu harus bisa bersaing ya, bersaing dengan pesaing kita. Jangan sampai ya dengan produk yang sama gitu ya, kualitas yang sama, tapi harga kita tuh mencolok banget tinggi sekali. Nah, tentunya konsumen nanti akan beralih ya, produknya ini sama, kualitasnya sama, kurang lebih sama gitu ya. Ini tinggi sekali gitu ya, terpautnya jauh, bahkan sampai 50% gitu ya terpautnya. Kita kemahalan mahal sendiri. Nah itu ya jangan sampai seperti itu ya gitu ya. Jadi bisa juga ya, mata kuliah yang kemarin juga ya pernah ya, terkait juga dengan analisis kelayakan bisnis ya. Jadi ada kesepakatan gitu antara penjual atau pedagang ya, sehingga tidak terjadi monopoli pasar. Nah ini ya juga materi kemarin juga ya, minggu lalu gitu ya teman-teman ya. Jadi ada kesepakatan antara pedagang ya terkait harga ya, harga suatu produk ya, gitu misalnya pakaian ya. Harganya kalau produk A itu 100.000, di toko lain juga 100.000. Nah, ini ada kesepakatan ya, kesepakatan pedagang. Biasanya mereka ada perkumpulan ya, perkumpulan pedagang bakso, perkumpulan pedagang pakaian. Misalnya mereka tuh membuat perkumpulan tersendiri. Nah, gitu ya, sehingga nanti mereka bisa menetapkan harga ya. Jadi tidak ada persaingan yang tidak sehat di situ gitu ya. Tentunya persaingannya yang lain dari segi pelayanannya ramah, gitu, tempatnya bersih, nah itu bersaingnya dari tempat lain gitu ya. Kepuasan pelanggan setelah mendapatkan pelayanan dari kita gitu dan sebagainya. Nah itu ya, jadi segi harga ini teman-teman ya. Dan jangan sampai juga kita menetapkan harga terlalu di bawah standar sehingga nanti kita rugi ya kan. Selain dari harga yang kita tetapkan tadi ya, kita juga perlu ya menentukan ya berapa sih biaya produksinya. Nah gitu ya, biaya produksi dari satu unit barang tersebut itu berapa, kemudian harga jualnya berapa. Nah kita kan juga perlu membayar karyawan ya, jadi ada bayar karyawan, bayar listrik, kemudian beli bahan baku lagi ya gitu, dan sebagainya ya gitu ya. Jadi kita harus perlu mempertimbangkan kalau kita ingin menetapkan harga ya dari beberapa hal gitu. Jangan sampai kita rugi gitu ya. Juga kita perlu menghitung tadi biaya produksi berapa untuk memproduksi satu unit, misalnya ini televisi ataupun kulkas, ya itu memerlukan kos berapa. Nah, nanti harga jualnya berapa. Nah, itu kita perlu menghitungnya. Nanti ada rumusnya tersendiri ya teman-teman. Setelah UTS kita akan belajar cara menghitungnya. Kemudian dari people ini adalah karyawan, dari mitra ya, mitra bisnis kita ya. Kemudian dari customer service kita ya, after sales dan sebagainya ya. Ini tentunya bagaimana ya kita merekrut SDM ya, tentunya SDM yang berkualitas ya, yang sesuai dengan skillnya ya. Jangan sampai kita salah ya merekrut sumber daya manusia. Tentunya
dengan proses seleksi ya, biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu ada bagian kepegawaian atau HRD gitu ya, yang khusus untuk menangani sumber daya manusia ya, dan bagaimana juga kita harus jeli teliti gitu ya, memilih sumber daya manusia ya untuk memproses atau mengolah produk atau memproduksi suatu barang ya, jangan sampai gagal produksi ya, sehingga nanti kita rugi ya, seperti manajemen operasi kemarin gitu ya, karena skillnya kurang ya, SDM kita, sehingga proses produksinya itu gagal gitu ya, banyak barang yang rusak dan harus di recheck ini rusak ini kurang ya gitu ya, misalnya penjahitnya, jahitannya ini kurang, nggak sempurna, jahitannya nggak halus gitu, masih beradul-beradul, nah gitu ya. Nah itu kan kita rugi, harus dikembalikan lagi, kemudian diperbaiki lagi. Nah itu kan suatu perusahaan itu akan rugi ya, rugi waktu juga rugi biaya. Nah ini ya dari segi manusia atau sumber daya manusia. Kemudian promotion, ini sudah saya jelaskan tadi ya, bagaimana caranya agar membuat strategi promosi gitu ya, dari iklan, bisa juga diskon ya dan sebagainya. Ini jadi dari segi promosi juga sangat penting ya teman-teman ya, agar produk kita itu dikenal luas oleh masyarakat dan masyarakat tertarik untuk membeli produk kita. Kemudian dari proses, nah ini ya, nah ini terkait dengan proses dalam perusahaan tersebut ya teman-teman ya, bagaimana perusahaan tersebut memproduksi ya suatu produk ya ataupun jasa ya, sampai produk tersebut atau jasa tersebut bisa dinikmati oleh konsumen. Nah ini ya, bagaimana juga cara kita ya untuk memberikan pelayanan atau service excellent ya kepada konsumen ya, agar konsumen kita itu merasa puas ya dengan produk kita dan pelayanan kita. Ini ya prosesnya ya. Nah ini terkait juga dengan di mata kuliah yang lalu ya, pemodelan bisnis ya, di situ ada proses bisnisnya. Teman-teman tentunya masih ingat ya, mata kuliah pemodelan bisnis, di situ ada proses bisnis ya, bagaimana suatu proses bisnis itu bisa berjalan dengan lancar. Nah di situ ada pemodelan bisnis, nah gitu ya, dengan bisnis model canvas dan bisnis proses modeling ya, notation. Nah ini teman-teman masih ingat tentunya Mbak Nina ya, semester lalu, masih fresh nih. Kemudian physical evidence ini adalah berupa aset-aset perusahaan, bangunan, kantor, fasilitas perusahaan, desain interior dan sebagainya. Jadi nyata, benar-benar nyata ada ya. Kita memiliki perusahaan atau memiliki usaha tersebut, ada buktinya bahwa kita memiliki usaha tersebut. Misalnya jika kita memiliki restoran, ya benar-benar ada, bangunannya, restorannya ada gitu ya. Kemudian alat-alat masaknya ada gitu ya. Kemudian dari produk makanan kita ada tersedia nih. Jangan sampai ya teman-teman seperti di medsos gitu ya, bilangnya memiliki restoran gitu ya. Ada tuh ya, memiliki restoran gitu ya, satu restoran tertentu menjual makanan ini itu ya. Namun setelah dikunjungi ternyata restorannya nggak ada, dia hanya rumahan biasa saja, tapi dia tuh menyediakan berbagai menu masakan. Nah, tapi di situ dipromosikan bahwa restoran A gitu. Nah, setelah didatangi nggak ada, bukti fisiknya nggak ada gitu. Jadi hanya rumahan ya, rumahan biasa, dia menjual beberapa menu makanan. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya, ini itu namanya penipuan ya terhadap konsumen gitu. Bilang saja ya warung makan atau apa, nggak usah muluk-muluk ya bilang restoran ya, kalau yang fisiknya nggak ada. Nanti kalau dicek konsumen kan kecewa, ternyata penipuan ini nggak ada gitu, restorannya nggak ada gitu, hanya dapur kecil biasa tapi dia menyediakan menu-menu makanan, kemudian difoto, di-share di medsos ataupun di-share di ikut GrabFood, GoFood misalnya, ataupun di Shopee Food gitu ya. Bilangnya restoran, namanya restoran Sekar misalnya, tapi nggak ada, fisiknya nggak ada restorannya gitu ya teman-teman, tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus jujur ya dalam melakukan jual beli ya. Oke. Nah untuk berikutnya strategi pemasaran di mata pembeli. Nah ini ya,
Jadi dari sudut pandang pelanggan, nah ini ada 4C ya, kebutuhan dan keinginan pelanggan, ya, customer needs and wants, ya, kemudian cost to the customer, kemudian convenience, ya, kemudian communication, ya. Jadi konsumen itu ya memerlukan ya kebutuhan dan keinginan. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang diinginkan oleh pelanggan ya. Jadi kita berusaha untuk memenuhinya. Nah, gitu ya. Jika kita orientasinya ke pelanggan, ya tentunya pelanggan akan suka ya ataupun menyukai, menggemari produk kita ya, karena orientasinya pelanggan. Kita tidak orientasi ke kita kalau kita ingin menjual produk ya. Misalnya Mbak Tasya nggak suka pedas, tapi konsumennya suka pedas nih. Aku nggak menjual produk pedas, aku nggak suka pedas, cabai satu aja aku nggak mau. Tapi konsumennya suka pedas gitu ya. Bu mau beli ini misalnya jual bakso ya, bakso yang itu ya Bu, pedes ya Bu. Nih, aku nggak suka pedes Bu. Jadi di sini nggak ada cabai ya. Yang konsumennya malas ya. Masa sih, saya kan senang pedas. Nah, gitu ya. Jadi orientasinya, kalau kita jualan, orientasinya pelanggan ya, bukan orientasinya ke kita ya. Misalnya suatu desain pakaian ya, gitu ya. Aku nggak suka desainnya itu terlalu gombrong bajunya, gitu. Aku suka yang itu slim, gitu ya. Jadinya enak gitu kalau dipakai. Nih. Ya, itu kan selera Anda. Nah, beda dengan selera konsumen. Nah, gitu ya. Jadi orientasinya ke konsumen. Konsumen ingin, misalnya konsumennya ingin pakaiannya itu longgar, jadi bebas dipakai, nggak terlalu sempit. Nah, itu kita sesuaikan dengan selera konsumen ya, bukan selera kita. Jadi selera orientasinya itu ke pelanggan, bukan orientasi ke kita ya. Kemudian dari biaya pelanggan. Nah, ini juga ya. Ini ya, kita harus perhatikan juga ya biaya pelanggannya ya, cost-nya ya. Nah, jangan sampai ya pelanggan itu ya membeli produk kita itu kemahalan, terlalu mahal. Ya. Nanti konsumen merasa beratnya, kualitasnya biasa-biasa aja, tapi harganya mahal banget. Nah, gitu ya, konsumen juga nanti akan kecewa. Nah, gitu ya, kita sesuaikan saja ya teman-teman ya, seperti tadi ya, sasaran atau target market kita ya, misalnya untuk menengah ke atas atau menengah ke bawah gitu kita sesuaikan gitu ya. Kualitasnya juga kita sesuaikan, harganya jadi ada harga ada rupa, intinya begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kemahalan, jangan sampai juga terlalu murah, nanti kita rugi. Nah, itu disesuaikan saja ya teman-teman ya dengan kualitas produk kita. Nah, ya. Kemudian kenyamanan. Nah, ini konsumen ini ya kalau menggunakan produk kita gitu misalnya pakaian gitu ataupun kursi gitu ya atau misalnya selimut. Nah, ini ya. Nah, konsumen itu nyaman ya menggunakan produk kita. Nah, ini ya penting ya. Nah, kalau dari segi makanan ya makanannya enak, rasanya enak di mulut, begitu digigit maknyes. Nah, itu ada iklan juga seperti itu ya, iklan apa tuh saya lupa. Digigit maknyes, enak gitu ya. Nah, itu akan membuat kesan tersendiri oleh konsumen. Jadi konsumen merasa bahagia ya, nyaman setelah menggunakan produk kita. Kemudian komunikasi, ini komunikasi juga penting ya. Jadi setelah kita menjual produk kita ya, kita perlu juga ada komunikasi ya dengan konsumen ya. Biasanya kalau di medsos itu ataupun di Shopee itu ada bintangnya ya setelah kita membelinya, ada di situ ada komentar ya dari pelanggan kita. Nah, bintang 3, bintang 2 gitu ya ataupun bintang 4 ya, itu merupakan satu bentuk komunikasi ya dengan pelanggan kita. Ataupun di situ ada komplain gitu. Ternyata ini produknya kok begini rusak, nah, setelah sampai ke tujuan rusak, ini bagaimana nih admin gitu ya. Iya Bu, kalau rusak silahkan difoto gitu ya, kemudian kami akan mengganti produk yang rusak. Nah, gitu ya. Jadi ada komunikasi ya antara penjual dengan pembeli ya. Dengan adanya komunikasi tersebut ya, sehingga akan terbina kepercayaan ya dengan konsumen bahwa pelayanan kita bagus. Jika ada komplain, tanggapannya juga bagus, responnya bagus ya. Jika produknya ada yang cacat, nah perusahaan tersebut mau menggantinya. Jadi kita berusaha untuk menumbuhkan kepercayaan kepada konsumen ya,
terkait dengan produk yang kita pasarkan tersebut ya. Jadi adanya juga jaminan mutu tadi ya. Ini terkait dengan manajemen mutu atau manajemen kualitas. Ada jaminan mutu ya terhadap produk kita gitu ya. Bisa juga dengan kita memberikan garansi ya. Garansi produk 1 tahun, 2 tahun ya. Tujuannya itu tadi agar konsumen percaya membeli produk kita. Aku percaya kok membeli produknya, ada garansinya, nggak perlu takut gitu ya. Misalnya membeli handphone misalnya, ada garansinya berapa tahun, setahun nih. Jadi nggak perlu takut. Misalnya kita beli, besok ternyata error, nah kita bisa balikin gitu. Jadi jangan khawatir, ini ada garansinya. Itu teman-teman terkait dengan strategi pemasaran ya. Nah, oke, terima kasih. Untuk strategi pemasaran sudah selesai jam 25.04 dan hampir jam 9 ini. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Oh ya, jangan lupa kelompoknya Mbak Nina minggu depan ya presentasi. Iya, Bu. Ya, ada pertanyaan sampai di sini atau ada yang mau didiskusikan? Sudah hampir jam 9 malam. Mbak Nia, Mbak Tasya, Mbak Okta, Mbak Rayu, Mbak Vina, Mbak Uci, Mbak Silvi, Mbak Nina, ini saya sambil ngapalin nih mahasiswa saya. Sebagian besar nih 95% sama dengan manajemen operasi mahasiswanya. Gimana Mbak Nia? Nggak ada pertanyaan, Bu. Ya, oke ya. Udah jelas semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga teman kita yang belum bergabung di hari ini, minggu depan bisa bergabung ya teman-teman. Oke, saya juga minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan terhadap apa yang saya sampaikan, dan kemungkinan saya tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan. Nah, teman-teman bisa belajar dari modul ataupun buku-buku yang lain ataupun dari materi yang sudah saya share ya teman-teman. Oke, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Nah, selamat istirahat. Terima kasih. Amin, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.